Bab 276 melawan ahli alam roh sejati. Azure Sharp Swallow terbang bebas di udara dan Zhao Feng berdiri di punggungnya. Matanya terpejam saat menghadapi angin yang kacau, tanpa henti memulihkan Yuan Qi-nya. Karena dia memiliki garis keturunan kuno, kecepatan pemulihan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada orang normal dan segera pulih 70-80%. Pada titik waktu tertentu, Zhao Feng membuka matanya dan cahaya biru samar melintas dari tengah matanya. Mungkinkah mata kiriku akan mengalami perubahan lagi? Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah pertempuran ketika Zhao Feng sepenuhnya mengedarkan mata spiritual Tuhannya, aura biru dingin es yang misterius akan muncul. Tangannya membelai rambut biru mudanya dan di antara itu ada beberapa rambut biru es. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Sebagian kecil rambut birunya mulai berubah menjadi biru es. Aura biru es di mata kirinya. Rambut biru es muncul di rambut birunya. Apa maksud semua ini? Mata Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Tepat pada saat ini, dia mendengar suara terbang di belakangnya. Aura dari alam roh sejati. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah serius. Mata spiritual Lordnya memindai area di belakangnya dan menemukan sosok putih berkedip mengejarnya. Zhao Feng langsung tahu identitas lawannya. Sebelum melarikan diri, Zhao Feng dengan sengaja berinteraksi dengannya. Zhao Feng, kembalilah dan bertobatlah atas dosa-dosamu di kota. Suara Sah Liu Yuan yang berisi kekuatan roh sejati muncul dan menyebarkan burung-burung di dekatnya. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan senyum mengejek muncul di bibirnya. Dia tidak menjawab. Liu Yuan mulai marah. Seberapa sombongnya Zhao Feng, bahkan tidak menempatkan pengejaran alam roh sejati di matanya. Apakah dia benar-benar berpikir dia telah berurusan dengan alam roh sejati? Liu Yuan memikirkan pengalaman pertempuran Zhao Feng di masa lalu dan tidak meremehkannya lagi. Namun, Liu Yuan tidak percaya bahwa seorang junior yang bahkan belum mencapai setengah langkah alam roh sejati benar-benar dapat berurusan dengan seorang pejuang realem roh sejati. Pembudidaya normal di peringkat manusia sejati mungkin bisa bertahan hingga 10 hingga 20 mil. Setelah melewati batas ini sejauh 1 atau 2 mil, mereka akan merasa lelah. Petik 2. Zhao Feng tenang. Ini adalah udara, bukan tanah. Meskipun para pembudidaya di alam roh sejati telah melampaui makhluk hidup normal dan bisa terbang, mereka bukan burung dan tidak mengkhususkan diri dalam terbang. Oleh karena itu, keahlian terbang peringkat manusia sejati lebih pendek dari makhluk terbang normal. Namun, ledakan peringkat manusia sejati tidak bisa dipandang rendah. Liu Yuan ini masih 10-20 mil jauhnya dariku. Begitu dia menyusul, dia akan mencapai batasnya. Petik 2. Perhitungan Zhao Feng sangat tepat. Para pembudidaya normal di alam ascended pasti sudah panik dan putus asa jika seseorang di alam roh sejati mengejar mereka. Namun, Zhao Feng tenang dan mengendalikan seluruh situasi. Bahkan jika Zhao Feng memiliki kekuatan penuh yang tersedia, peluangnya tidak melebihi 30%. Liu Yuan bukanlah seorang yang terbelakang dan tidak terus menghabiskan Key of True Spirit-nya. Dia mengeluarkan walet berwarna fosfor miliknya. Burung walet berwarna fosfor ini berukuran sama dengan Azure Sharp Swallow dan budidayanya telah mencapai setengah langkah alam roh sejati. Di bawah kecepatan penuh, itu bahkan sedikit lebih cepat dari Azure Sharp Swallow. Saat jarak antara keduanya semakin dekat, Liu Yuan tersenyum. Zhao Feng, kamu tidak punya harapan lagi. Menyerah saja. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa dan melihat Liu Yuan mendekatinya. Aura alam roh sejati membuat Azure Sharp Swallow di bawahnya bergetar. Segera, Liu Yuan berada dalam jarak 10 mil dari Zhao Feng dan senyumnya menjadi semakin percaya diri. Tepat pada saat ini, Zhao Feng bersiul dan mata spiritual Lordnya mengeluarkan suara aneh. Detik berikutnya, burung walet berwarna fosfor memekik dan di antara lampu yang berkedip, itu berubah menjadi angin yang mengamuk. Burung walet berwarna fosfor, apa yang terjadi? Liu Yuan tertangkap basah. Yang kedua ketika burung walet berwarna fosfor menyentuhnya, itu menyerang dengan kacau dan bahkan meninggalkan beberapa luka ringan padanya. Selanjutnya, burung walet berwarna fosfor kehilangan akal sehatnya dan menghantam gunung di bawahnya, menghancurkan tulangnya.
Liu Yuan penuh dengan kesedihan dan mengunci Zhao Feng dengan mata berbisa. "Junior yang tidak tahu malu, beraninya kamu menipu hewan peliharaan saya." Dia tiba-tiba teringat bagaimana Zhao Feng menyarankan untuk membantu menjinakkan binatang buasnya. Saat itu, Liu Yuan tidak memiliki kecurigaan. Bagaimanapun, itu menjadi lebih pintar dan lebih patuh. Selain itu, tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng akan melarikan diri dan mengkhianati penguasa kota Danau Banjir. "Setelah kehilangan kudamu, bagaimana kamu akan mengejarku?" Zhao Feng tersenyum tipis. Perencanaannya tepat dan setiap kemungkinan dipikirkan. Ini terutama terjadi pada Liu Yuan. Dia adalah yang paling mungkin di alam roh sejati yang akan dihadapi Zhao Feng. Begitu dia berhasil menyusulnya, rencana Zhao Feng akan gagal. 10 mil untuk menangkapmu, itu lebih dari cukup. Liu Yuan dengan ringan berseru dan cahaya putih terang bersinar dari tubuhnya. Pembudidaya normal di alam roh sejati dapat bertahan dari 10 hingga 20 mil dan saat ini, kecepatan Liu Yuan lebih cepat daripada Azure Shark Swallow. Tapi seiring berjalannya waktu, kecepatannya secara bertahap akan melambat. Saat Liu Yuan hendak mendekati radius beberapa mil. "Hehe, aku akan menunggu." Zhao Feng tertawa ringan dan busur Luo muncul di tangannya. Dalam hal serangan jarak jauh, mereka yang berada di alam roh sejati bahkan tidak bisa dibandingkan dengan busur. Zhao Feng mengedarkan kekuatan sejati dan kekuatan garis keturunan, menyebabkan busur petir mengelilingi busur Luo dan lapisan es menyelimuti tubuh Zhao Feng. Gumpalan petir tajam muncul di ujung panah Luo dan angin puyuh terbentuk di ujung lainnya. Beng, gelombang-gelombang sow. 3 anak panah yang diisi dengan dingin dan kilat melintas di udara dengan kelincahan yang luar biasa, dengan mudah menempuh jarak beberapa mil. Liu Yuan hanya merasakan senandung petir dan dingin yang datang dari depannya. Meskipun dia sangat gesit dan cepat di udara, dia tidak bisa menghindari 3 panah Luo yang melebihi kecepatan suara. Setelah penyempurnaan, tingkat busur Luo telah mencapai tingkat mortal tingkat puncak dan dengan panah Luo, itu pasti telah mencapai batas senjata tingkat mortal. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya dan menggabungkan pemahaman warisan petir ke setiap panah. Setiap Luo Arrow memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pembudidaya di langit ke-7 dan bahkan pembudidaya normal di alam roh sejati setengah langkah. Bahkan seseorang sekuat Liu Yuan merasakan ancaman dari anak panah. Dia dengan ringan menarik napas dan mengeluarkan rona hitam tulisan. Dengan gelombang yang kuat, kilatan cahaya putih sepanjang 20 meter menyebar. Serangan tergesa-gesa Liu Yuan bahkan lebih kuat dari cincin petir Zhao Feng. Ding tapeng gelombang-gelombang. Panah Luo bentrok dengan serangan Liu Yuan dan dingin yang mengerikan dan bola petir meledak. Liu Yuan dapat dengan mudah menangani serangan busur Luo, tetapi bagian yang menakutkan adalah elemen es dan kilat. Setiap kali dia menanganinya, kecepatannya akan melambat. Selanjutnya, panah Luo Zhao Feng akan kembali ke pemiliknya secara instan. Panah demi panah menembus ke udara menuju Liu Yuan. Liu Yuan tidak hanya perlu terbang, dia masih harus menghadapi keterampilan memanah yang melambatnya. Hanya dalam 10 napas, Liu Yuan terguncang dan dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Jika itu di tanah, dia pasti sudah bergegas dan dengan mudah menghabiskan 3-5,5 langkah alam roh sejati dalam sekejap. Namun, ini adalah domain langit, pertempuran di langit. Zhao Feng berdiri di atas Azure Sharp Swallow dan dia tidak perlu mengeluarkan kekuatan sejati untuk terbang, jadi sejak awal, dia memegang keuntungan. "Junior, jangan biarkan aku menangkapmu." Liu Yuan dengan marah mengedarkan Key of True Spirit-nya dan hampir mulai membakarnya. Saat itu, penatua pertama dari klan Bulan Rusak telah membakar Ki Roh Sejati untuk membunuh seorang ahli di alam roh sejati dari negara naga besi dan memberi waktu klan Bulan Rusak untuk melarikan diri. Meskipun Liu Yuan sangat marah sekarang, dia tidak dalam situasi hidup atau mati sehingga dia tidak benar-benar berani untuk membakar Ki Roh Sejatinya. Setelah Ki Roh Sejati dibakar, itu akan merusak fondasinya dan ada kemungkinan penurunan kultivasi atau tidak ada kesempatan untuk mencapai langkah lebih jauh. Datang tanpa batas untuk membakar Ki Roh Sejatinya, kecepatan Liu Yuan sekali lagi naik. Zhao Feng menembakkan 3 panah kilat dengan cepat dan ini diambil langsung oleh Liu Yuan, memberikan luka kecil yang terakhir saat dia mendekat. 2 mil lagi. Zhao Feng memiliki ekspresi serius saat dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, mengirimkan gelombang energi mental. Dia jelas tidak berharap berurusan dengan Liu Yuan dengan ini.
Mata spiritual Lordnya tiba-tiba terbuka secara maksimal. Mata kiri biru itu sepertinya mengandung jurang yang terus memanjang. Hati Liu Yuan bergetar dan kesadarannya berjuang. Zhao Feng merasa sangat merepotkan saat dia terus menciptakan ilusi mental untuk mencoba dan menarik kesadaran energi mental Liu Yuan ke dalam. Ini beberapa kali lebih sulit daripada yang ada di alam roh sejati setengah langkah. Pada titik ini, mata spiritual Tuhannya telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Jurang biru tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru samar dan kekuatan mata spiritual dewa naik setengah tingkat lagi. Liu Yuan merasa bahwa dimensi berubah dan dia berada di penjara yang dipenuhi petir. Di bawah kakinya dengan jurang yang tak terduga dan di atas kepalanya ada awan petir. Tempat ini adalah... Liu Yuan tertegun. Dia telah jatuh ke dalam energi mental lawan. Di dalam dimensi mata spiritual Dewa Zhao Feng, kesadaran Liu Yuan akan menghadapi penyiksaan tanpa batas. Namun, Zhao Feng sudah sangat beruntung untuk menarik kesadaran lawannya ke dalam ilusi mental. Energi mental yang dibutuhkan untuk mempertahankan dimensi ini lebih dari 10 kali lipat yang dibutuhkan untuk mempertahankan kultivator normal di langit ketujuh. Perlawanan dari alam roh sejati seperti lautan. Keringat dingin muncul di kepala Zhao Feng dan dia merasa lemah. Pada saat yang sama, Liu Yuan keluar dari penjara ilusi mental dengan penghinaan, kemarahan, kelemahan tertulis di wajahnya. Seorang ahli maha kuasa di alam roh sejati telah disiksa oleh Zhao Feng selama 2 jam. Tidak mungkin mengungkapkan penghinaan ini. Bab 277 Peringkat Lord Sejati Baru. Di udara, Zhao Feng berdiri di atas Azure Sharp Swallow. Warna jurang biru di mata kirinya telah redup. Menciptakan penjara ilusi mental dengan mata spiritual Lordnya telah sangat membebani dia dan energi mental yang dikeluarkan beberapa kali lipat daripada ketika dia menggunakannya melawan mereka yang berada di setengah langkah alam roh sejati. Meskipun Zhao Feng memiliki sumber energi mental yang besar, dia masih merasa lelah. Poin kuncinya adalah dia telah menyiksa Liu Yuan di dimensi energi mental selama 2 jam penuh dan bahkan tidak melemahkan musuh hingga batasnya. Aura alam roh sejati mengalir di udara, tapi tidak sekuat sebelumnya. Ki roh sejati yang mengelilingi Liu Yuan telah jatuh. Dalam nafas saat itu, tubuhnya telah jatuh, menciptakan celah yang lebih besar di antara mereka. Kesadaran energi mental Liu Yuan melemah dan dia kelelahan. Saat ini, dia hanya memiliki 70% dari kekuatan penuhnya yang tersisa. Menambah jarak di antara mereka telah menjadi lebih besar dan bahwa dia hampir membakar ki roh sejatinya, dia tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Liu Yuan dan Zhao Feng saling memandang saat jarak di antara mereka melebar. Dalam pertarungan yang panjang, perbedaan memiliki tunggangan sangat jelas. Hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang bisa bertarung di udara untuk waktu yang lama. Bocah tak tahu malu. Liu Yuan menggertakkan giginya dan memiliki tatapan beracun, tetapi di matanya ada ketidakberdayaan. Sejak hari di istana Tuan Kota, Zhao Feng telah menghitungnya untuk hari ini. Pada saat ini, dia hanya bisa menatap Zhao Feng yang akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang. Liu Yuan lemah dan tidak berdaya. Dadanya terbakar amarah. Seorang kultivator di alam roh sejati mengejar seorang junior di langit ketujuh dan telah gagal. Jika Liu Yuan tidak menyusul, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, dia telah menyusul Zhao Feng dan telah bertukar pindah, tetapi orang yang dirugikan adalah dia. Zhao Feng duduk di Azure Sharp Swallow dan memperlebar jarak hingga 100 mil sebelum memindai sekelilingnya dengan mata spiritual Lordnya. Yakin tidak ada yang mengikutinya, Zhao Feng menyingkirkan Azure Sharp Swallow lalu menggunakan Yin Shadow Cloak untuk menghilang ke dalam hutan. Selama orang-orang di alam roh sejati tidak mengetahui posisi pastinya, akan sulit untuk menemukannya. Zhao Feng bisa menggunakan kekuatan jubah bayangan Yin untuk benar-benar menyembunyikan dirinya. Karena alasan inilah Zhao Feng memilih untuk melawan Liu Yuan dan tidak menggunakan jubah bayangan Yin untuk bersembunyi terlebih dahulu. Karena dia tidak memiliki kuda dan telah terbang jauh, Liu Yuan telah menghabiskan banyak energi dan perlahan dia mendarat di tanah. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Aura alam roh sejati muncul dari belakang. Pendatang baru itu adalah orang berlapis baja hitam yang auranya berada di peringkat manusia sejati dan bahkan lebih kuat dari Liu Yuan. Yang terakhir mengenal orang ini, dia adalah pemimpin pertahanan kota Danau Banjir. Pada saat ini ketika Liu Yuan menghadapi seseorang dari generasi dan kultivasi yang sama, dia memiliki rasa bersalah dan kekalahan tertulis di wajahnya.
Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulainya. Pemimpin lapis baja hitam memindai Liu Yuan di bawah dengan ekspresi agak tertegun. Yang terakhir terlihat sangat lemah dan pakaian compang camping. Bahkan ada bekas luka bakar di wajahnya. Saudara Liu, kemana bocah itu lari? Apakah Anda bertemu ahli lain di alam roh sejati? Petik 2. Pemimpin lapis baja hitam memiliki ekspresi serius. Dalam situasi ini, hanya kultivator lain di alam roh sejati yang dapat menyebabkan ini. Dia memahami kekuatan Liu Yuan, dia telah berkultivasi di Istana Pedang Qin dan berspesialisasi dalam gerakan. Dia bahkan bisa menangani 2 true human rank yang normal dalam waktu singkat. Pertanyaan ini menyebabkan wajah Liu Yuan menjadi merah dan dia berbicara dengan kepahitan dan rasa bersalah. Tidak ada kultivator real spirit lainnya di sini. Bocah itu kabur. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Mata pemimpin lapis baja hitam terbuka lebar, seolah dia tidak mempercayai hasil ini. Tepat pada saat ini, beberapa suara terbang muncul. Beberapa kuda terbang yang lebih cepat telah tiba. Kelompok pertama yang datang hampir semuanya berada di setengah langkah alam roh sejati dan langit ketujuh. Ada juga orang lain di alam roh sejati. Mereka sangat terkejut ketika mereka melihat jiwa dan sosok Liu Yuan yang kacau. Zhao Feng pergi ke arah itu, tetapi sulit untuk mengatakan ke arah mana dia akan pergi. Liu Yuan sepertinya tidak ingin membicarakan secara spesifik dan hanya menunjukkan kemana Zhao Feng berlari. Kenyataannya, Liu Yuan tidak memiliki banyak harapan untuk menangkap Zhao Feng lagi. The Canopy Great Country sangat besar. Hanya area danau banjir yang seukuran negara awan. Tidak peduli betapa bodohnya Zhao Feng, dia tidak akan berlari di jalur lurus dan tidak pernah mengubah arah. Banjir Lake City, City Lord Palace. Berita tentang Zhao Feng sampai ke Tuan Kota. Mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah dan langit ketujuh mengejar jumlah Zhao Feng lebih dari 100, dan yang lainnya di tingkat kultivasi yang berbeda berjumlah lebih dari 1000. Sebanyak 5 di alam roh sejati juga mengejarnya. Seorang penjaga kota, kata pemimpin. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya hanya ingin hasilnya. Suara Tuan Kota dingin dan memerintah. Kemarahan yang dia simpan hari ini melampaui dekade terakhir dan menghancurkan citra ilmiahnya. Menantu yang hampir dijamin telah menyebabkan kekacauan di kota danau banjir dan banyak ahli dikirim, tetapi mereka masih tidak dapat mencapai target. Tidak hanya itu, semua orang yang mengejar Zhao Feng telah dikalahkan. Liu Yuan adalah orang real spirit pertama yang mengejar Zhao Feng. Sukses akan bergantung padanya. Seorang tetua dari True Mystic Rank di sebelah Tuan Kota berkata. Umur dan posisinya sangat tinggi. Orang-orang di sekitar juga menganggukkan kepala. Jika Liu Yuan adalah kultivator peringkat manusia sejati tercepat gagal mengejar Zhao Feng, maka tidak peduli metode lain apa yang mereka miliki, akan sulit untuk menangkap Zhao Feng. Meskipun kinerja Liu Yuan setelah kembali dari istana Kingsword tidak luar biasa, dia tidak mengecewakan saya. Tuan Kota dengan samar menganggukkan kepalanya. Orang dengan harapan terbesar saat ini adalah Liu Yuan. Sosok hantu melintas di depan penguasa kota danau banjir. Melaporkan ke Tuan Kota, Liu Yuan gagal menangkap Zhao Feng. Sosok itu berkata, hati Tuan Kota dan rekan-rekannya bergetar dan aura alam roh sejati naik. Bagaimana bisa Liu Yuan tidak mengejar Zhao Feng dengan kecepatannya? Ekspresi sesepuh di True Mystic Rank berubah sedikit. Menurut berita, Liu Yuan berhasil mengejar Zhao Feng, tapi sosok itu menceritakan kisah itu. Mengetahui apa yang terjadi, orang-orang yang hadir tercengang. Bagaimana ini mungkin? Kecuali ada gangguan dari pembudidaya alam roh sejati lainnya. Semua orang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, Liu Yuan di sini untuk meminta maaf atas kesalahannya. Sesosok kusut terbang. Semua orang mulai mengajukan pertanyaan ketika mereka melihatnya. Wajah Liu Yuan dipenuhi dengan rasa bersalah dan kepahitan saat dia berbicara tentang apa yang telah terjadi. Mengetahui bahwa Zhao Feng sudah mulai membuat rencananya dari beberapa hari yang lalu untuk menghitung kuda terbang Liu Yuan, semua orang merasakan hawa dingin yang dingin. Perencanaan dan perhitungan pemuda itu menakutkan. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin ketika mereka mendengar tentang pertempuran itu. Sepertinya kita masih meremehkan kekuatan garis keturunan mata anak itu. Bahkan peringkat manusia sejati yang normal tidak dapat sepenuhnya menahan keterampilan energi mentalnya. Petik 2. Tetua True Mystic Realm memiliki ekspresi serius. Zhao Feng
Zhao Feng itu melarikan diri dari kelopak mata ahli yang tak terhitung jumlahnya di Flooding Lake City saya. Petik 2. Kemarahan The Flooding Lake City Lord telah mencapai batas. Puncak True Mystic Rank memenuhi udara dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya mendidih. Seluruh Flooding Lake City sepertinya diselimuti awan redup. Semua orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Bahkan keberadaan di alam roh sejati merasakan hati mereka bergetar. Hanya sesepuh di alam mistik sejati yang berani berbicara. Jiu Tian, jangan terlalu marah. Anda adalah orang dengan potensi paling besar dalam keluarga Flooding Lake Liu dan telah mencapai batas True Mystic Rank dalam waktu kurang dari 100 tahun. Anda juga telah mengembangkan Mystic Flaming Heavenly Burning Manual ke tingkat 8 puncak. Selama Anda berjalan setengah langkah lebih jauh, Anda dapat mendorong keluarga Flooding Lake Liu ke era baru. Ya, Paman ke-6, The Flooding Lake City Lords menjadi sedikit tenang. Namun, hanya pada saat ini, melapor ke Tuan Kota, Nyonya Muda telah menghilang. Dia tidak ditemukan lagi di istana Tuan Kota. Petik 2. Berita ini membuat hati semua orang bergetar dan mengutuk hati mereka sekali lagi. Perhatian kota Danau Banjir hanya terfokus pada Zhao Feng sekarang. Tidak ada yang mengharapkan Liu Qinxin menghilang sekarang. Rupanya, arah kemana Nyonya Muda menuju mirip dengan Zhao Feng. Itu tidak perlu ditanyakan. Liu Qinxin sedang mengejar calon suaminya. Zhao Feng, kamu menghancurkan nama keluarga Flooding Lake Liu. Kemarahan The Flooding Lake City Lord yang sedikit tenang meledak sekali lagi. Surga bumi Yuan Qi langsung mulai melompat. Awan bahkan berubah menjadi warna merah samar dan seluruh City Lord Palace tampak diselimuti lava. Para pembudidaya peringkat manusia sejati terdekat serta Liu Yuan dan perusahaan bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Udara tampak berubah merah padam. Garis darah penguasa kota Danau Banjir yang marah dan kekuatan alam roh sejati mencapai keadaan terbakar sesaat saat matanya berubah menjadi merah keperakan. Mata merah perak sepertinya mengandung api merah yang melesat ke langit. Ki roh sejati dari Tuan Kota mencapai tingkat lain dan para pembudidaya alam roh sejati lainnya yang hadir memiliki keinginan untuk sujud. Pada saat ini, penguasa kota Danau Banjir tampaknya berdiri di atas awan, mengamati bumi di bawah. Bagus, peringkat Tuan sejati. Petik 2. Keluarga Flooding Lake Liu kami akhirnya menghasilkan seorang kultivator True Lord Rank. Tetua dari True Mystic Rank tidak bisa membantu tetapi menangis ketika dia merasakan aura Tuan Kota. Selamat atas Tuan Kota untuk menerobos ke peringkat Tuan sejati. True Lord Ranks memerintah di samping dan sekarang keluarga Flooding Lake Liu akan menjadi keluarga yang kuat yang bahkan keluarga kekaisaran, 3 sekte dan 4 keluarga harus waspada terhadap. Para ahli di dalam istana Tuan Kota sangat bersemangat. Saat seseorang naik ke peringkat Lord sejati, para pembudidaya alam roh sejati dalam radius beberapa ribu mil merasakan sesuatu. Orang lain telah menembus peringkat Lord sejati di negara besar Kanopi. Setiap True Lord Rank dapat mengubah situasi negara. 3000 mil jauhnya, sedan berlambang naga berdarah, pedang, dan pedang melayang di udara, dibawa oleh 4 True Human Ranks. True Lord Rank lainnya, keberuntungan keluarga Liu terlalu bagus. Rambut darah Tiemo menghela nafas sedikit dan menutup matanya. Comments for chapter 277. https://traktir.id/meo tanda hubung novel. Bab 278 Taruhan. Sosok samar Zhao Feng muncul. Wajah Zhao Feng membeku saat mata spiritual Lordnya merasakan aura. Penguasa kota Danau Banjir. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia berada setidaknya 1000 mil jauhnya dari Flooding Lake City, tapi dia masih bisa menangkap segumpal aura Tuan Kota. Aura ini bergabung dengan Heaven Earth Fire Yuan Qi. Mata Zhao Feng berbinar-binar saat memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Jelas, Tuan Kota telah menerobos ke peringkat Lord Sejati atau dia sudah berada di peringkat Lord Sejati dan telah menyembunyikan tingkat kultivasinya sebelumnya. Hasil ini jelas sangat buruk bagi Zhao Feng. Dia tahu dengan jelas seberapa besar kekuatan yang dimiliki Lord Sejati. Dari 8 kekuatan terkuat di negara besar, setiap orang memiliki setidaknya 1 kultivator dewa sejati karena tidak peduli berapa banyak kultivator di alam naik dan alam roh sejati normal, itu tidak cukup untuk mendominasi. Menurut catatan kuno, faksi harus memiliki kultivator True Lord Rank untuk mencapai tanda setengah bintang.
Meskipun Zhao Feng tidak tahu apakah keluarga Flooding Lake Liu sebanding dengan faksi bintang setengah, dia yakin bahwa 13 klan pasti tidak. Secara keseluruhan, kekuatan dan ketenaran dari penguasa kota Danau Banjir akan meningkat dan ini menciptakan perlawanan besar terhadap pelarian Zhao Feng. Penguasa kota Danau Banjir itu sangat menghitung dan mungkin menggunakan tingkat kultivasi tuan sejati untuk mencoba dan menemukan saya. Meskipun negeri kanopi besar sangat besar dan kekuatannya rumit, kekuatannya masih dapat memengaruhi apapun di dekat area Danau Banjir. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Dengan situasi saat ini, dia harus meninggalkan area Danau Banjir. Zhao Feng terus menuruni pepohonan dan menggunakan jubah bayangan Yin untuk menyembunyikan dirinya saat dia melakukan perjalanan menuju ibu kota negara besar kanopi. Ibu kota adalah salah satu kota terpadat di negara itu dan telah tinggal di kota Danau Banjir selama setengah tahun. Dia jelas memiliki peta negeri kanopi besar yang disalin ke dalam pikirannya. Zhao Feng sesekali membuka mata spiritual lordnya dan memindai pemandangan dan membandingkannya dengan peta di pikirannya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Zhao Feng mencoba menggunakan Azure Sharp Swallow sesedikit mungkin, karena akan terlalu mencolok di langit. Negeri kanopi besar tidak ada bandingannya dengan 13 negara. Di sini, seni bela diri dipraktikkan di mana-mana dan kuda terbang akan terbang sesekali. Pada hari ini, Zhao Feng mendarat di depan sebuah kolam kecil. Apa yang sedang terjadi? Mataku. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng merasa lelah dan akan lebih terasa ketika dia menggunakannya. Yang aneh adalah Zhao Feng menemukan bahwa sumber energi mentalnya sudah penuh. Bahkan ketika Zhao Feng melawan Liu Yuan beberapa hari yang lalu, itu tidak terlalu jelas. Kolam itu sangat tenang dan itu seperti cermin. Zhao Feng berdiri di depan kolam dan melihat rambutnya. Segera, Zhao Feng menemukan bahwa sekitar 1/10 dari rambut birunya telah berubah menjadi biru es samar. Warna rambutnya telah berubah beberapa hari terakhir ini. Selain itu, mata biru itu terkadang berkedip dengan aura dingin dan sedingin es. Setiap kali aura itu keluar, kekuatan mata spiritual Dewa Zhao Feng akan naik untuk waktu yang singkat. Karena inilah Zhao Feng mampu menarik kesadaran energi mental Liu Yuan menjadi ilusi atau yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Namun, saat ini, bahkan ketika Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya secara normal, dia akan merasa lelah. Kucing pencuri kecil itu tiba-tiba muncul di bahunya dan mengeluarkan 2 koin yang dia lambaikan ke arah Zhao Feng. Salah satu koin ini berasal dari istana Floating Crest, sedangkan yang lainnya berasal dari Liu Qinxin. Koin Floating Crest Palace lebih baru, sedangkan koin Liu Qinxin sedikit berkarat. Maksudmu seseorang tertangkap? Ekspresi Zhao Feng membeku. Kucing pencuri kecil itu menganggukkan kepalanya dan melemparkan 2 koin itu ke udara dengan kata dings. Apakah itu berkah atau bahaya? Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Rute yang dia ambil sangat tersembunyi. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyusul? Kucing kecil pencuri itu sepertinya merasakan sesuatu ketika salah satu koin itu berbunyi, weng gelombang, dan di saat berikutnya, ia bersembunyi di dalam tas hewan peliharaan spiritual. Suara terbang muncul dan dengan itu datang aura yang kuat dari alam roh sejati setengah langkah. Aura ini sangat familiar. Zhao Feng menggunakan jubah bayangan Yin dan bersembunyi di tepi kolam. Beberapa napas kemudian, sosok berbaju putih seperti bidadari dari lukisan mendarat. Orang itu adalah Liu Qinxin. Zhao Feng tidak tahu apakah itu kebetulan atau bukan, tetapi Liu Qinxin mendarat tepat di sebelahnya dan menghela nafas saat dia melihat ke kolam. Matanya bahkan lebih jernih dari kolam dan tenang. Bagaimana Anda bisa menyusul? Zhao Feng mengungkapkan dirinya sendiri. Dia jelas tidak berpikir bahwa Liu Qinxin akan mendarat tepat di sebelahnya secara kebetulan. Meskipun EQ Zhao Feng rendah, itu tidak berarti IQ-nya rendah. Liu Qinxin sepertinya memiliki sedikit kebencian, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan atau amarah. Tuanku meninggalkanku 2 hal sebelum dia meninggal dan memberitahuku bahwa itu dapat menentukan masa depan dan pernikahanku. Dia tersenyum mengejek dan mengungkapkan koin tua compang camping lainnya. Koin tua ini sangat mirip dengan yang dimiliki kucing kecil pencuri. Tidak heran, satu-satunya masalah yang terpikirkan oleh Zhao Feng adalah koin yang diambil oleh kucing kecil pencuri itu. Dengan sikap kucing pencuri kecil itu, hal-hal yang diambilnya tidak akan dikembalikan. Ini mengakibatkan Zhao Feng hampir berada dalam bahaya. Jika Liu Qinxin tidak datang sendiri dan membawa beberapa ahli dari alam roh sejati bersamanya.
Ketika Zhao Feng berpikir sampai di sini, dia berkeringat dingin dan melihat ke belakang dengan mata spiritual Tuhannya tetapi tidak menemukan tanda-tanda orang lain. Jangan khawatir, kita akan menyelesaikan masalah di antara kita. Mata jernih Liu Qinxin mengamati pemuda di depannya. Mereka hampir menjadi suami istri sebelumnya. Memecahkan, bagaimana? Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman dan bersalah karena dipandang. Saya akan menceritakan sebuah kisah sebelum kita menyelesaikan masalah kita. Liu Qinxin tersenyum. Pada saat ini, kecantikannya membuat Zhao Feng sedikit linglung. Aku akan mencuci muka dan mendengarkan. Hanya sampai sekarang Zhao Feng menemukan bahwa dia tidak tahu banyak tentang tunangannya. Dahulu kala, seorang ahli mengambil 3 murid perempuan dan membiarkan ketiganya memilih warisan. Meskipun ketiganya berbakat, mereka hanya bisa memahami salah satu warisan. Liu Qinxin berbicara. Zhao Feng mendengarkan dengan tenang dan merasa sangat tenang. Murid pertama sangat pintar dan memilih dao kehidupan. Murid kedua adalah seorang wanita cantik yang memilih dao pesona dan murid ketiga tidak suka bertarung jadi dia memilih dao hiburan. Liu Qinxin samar-samar tersenyum ketika dia berbicara di sini. Sepertinya Anda menerima warisan dari murid pertama. Zhao Feng sangat tertarik dengan ceritanya. Tuan Liu Qinxin memang tidak sederhana. Dia telah membuat Liu Qinxin mengubah takdirnya dan dari sudut pandang kucing pencuri kecil itu, hampir bersekongkol melawannya. Murid pertama adalah guru saya yang telah meninggal dunia. Murid ketiga adalah ibuku yang bersekongkol melawan dan dibunuh oleh murid kedua. Kata Liu Qinxin. Zhao Feng berhenti. Murid pertama dan ketiga telah meninggal, hanya menyisakan murid kedua yang berspesialisasi dalam Dao Mantra. Apakah ini berarti bahwa murid yang memilih Dao of Charm lebih cocok untuk bertahan hidup? Ceritanya sudah selesai. Mari kita selesaikan masalah di antara kita sekarang. Petik 2. Mata Liu Qinxin terfokus pada Zhao Feng dan dia mulai tersenyum. Rambut Zhao Feng terangkat. Apakah ini berarti Liu Qinxin masih ingin memaksakan pernikahan? Jangan khawatir, saya di sini bukan untuk memaksakan pernikahan. Liu Qinxin menghela nafas, masalahnya adalah bahwa pelarianmu meninggalkan penghinaan besar bagi keluarga Liu Danau yang membanjiri. Zhao Feng tetap diam dan berpikir, jika bukan karena ayahmu, apakah akan ada hasil ini? Juga, nama dan reputasiku sekarang ternoda karena pelarianmu. Mendengar sampai di sini, hati Zhao Feng sedikit bergetar. Rencananya semuanya dari sudut pandangnya. Tindakan Zhao Feng sama dengan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan gadis ini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhao Feng bertanya. Pada saat ini, dia merasa sangat bersalah dan ingin membalasnya. 1. Kembali ke Flooding Lake City dan minta hukuman dari ayahku dan keluarga Liu. Sejak saat itu, kami berdua tidak akan memiliki hubungan apapun. Liu Qinxin berkata dengan tenang. Dan pilihan kedua, Zhao Feng berpikir bahwa jika dia kembali, dia akan dipukuli sampai menjadi bubur. Siapa yang bisa menghadapi kemarahan Tuan Kota, yang sekarang berada di peringkat Tuan Sejati? 2. Kembali dan lanjutkan pernikahan kita. Wajah Liu Qinxin menjadi sedikit merah. Zhao Feng hampir pingsan. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaksakan pernikahan tapi ini dia, bukan? Apa keputusanmu? Liu Qinxin bertanya. Aku memilih, terus berlari. Kata-kata Zhao Feng terbalas. Jika dia kembali, dia akan dipukuli sampai babak belur atau dipaksa menikah. Keputusan pertama adalah mungkin, tetapi hanya jika dia cukup kuat untuk tidak takut pada mereka. Kamu, menjadi dewasa, bagaimana kamu bisa? Zhao Feng Eki terlalu rendah. Jadilah sangat tidak bertanggung jawab. Liu Qinxin menggigit bibirnya. Dewasa, saya masih di bawah umur. Petik 2. IQ tinggi Zhao Feng ditampilkan. Liu Qinxin berhenti berbicara. Bagaimana kalau kita bertaruh? Mata Liu Qinxin berbalik. Zhao Feng sama sekali tidak takut. Kami akan berdebat sekarang. Jika Anda menang, Anda bisa membuang semua tanggung jawab. Tapi jika kalah, Anda harus memilih salah satu dari keduanya. Liu Qinxin berkata dengan agak kesal. Hahaha, jika aku kalah, aku akan kembali dan segera menikah denganmu. Zhao Feng mulai tertawa dengan percaya diri. Meskipun kekuatan Liu Qinxin melampaui setengah langkah normal dari alam roh sejati dan memiliki kekuatan garis keturunan, Zhao Feng telah berhasil melarikan diri dari ahli alam roh sejati. Liu Qinxin tersenyum dan menekankan tangannya pada dantiannya saat segelnya rusak. Seketika, ki dari alam roh sejati setengah langkah berubah menjadi ki roh sejati yang nyata. Ki roh sejati, Anda.
Anda telah menyegel kultivasi Anda. Zhao Feng tercengang. Aura dari alam roh sejati membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Comments for chapter 278. https://traktir.id/meyo tanda hubung novel. Bab 279 Tidur 1. Ketika Liu Qinxin mengungkapkan kartu tersembunyinya, kepercayaan Zhao Feng langsung menghilang. Seolah-olah dia jatuh dari awan ke neraka. Alam roh sejati. Kultivasi aslinya ada di alam roh sejati dan kekuatannya mungkin lebih kuat dari Liu Yuan dengan kekuatan garis keturunannya. Pikiran Zhao Feng berputar. Ketika dia bertemu Liu Qinxin untuk pertama kalinya dan memindainya dengan mata spiritual Tuhan, itu telah dihentikan oleh kekuatan misterius yang menghentikannya untuk melihat melalui mata spiritual Tuhan dan Liu Qinxin telah merasakannya. Pada saat itu, sense spiritual Liu Qinxin sudah tidak lebih lemah dari realem spiritual yang normal. Zhao Feng awalnya mengira bahwa garis keturunan Liu Qinxin sangat istimewa dan budidayanya dekat dengan alam roh sejati. Menggali lebih dalam dengan mata spiritual lotnya pasti akan dirasakan oleh Liu Qinxin. Saat kultivasi sejatinya terungkap, semuanya bisa dipahami. Feng, menurut taruhannya, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Zhao Feng telah menggunakan semua sarana yang tersedia untuk melarikan diri dari pengejaran Liu Yuan. Itu sudah luar biasa bagi seorang kultivator di langit ketujuh untuk melakukan ini. Tetapi jika Zhao Feng melawan Liu Yuan, peluang menang rendah. Pada saat ini, Zhao Feng harus melawan Liu Qinxin secara langsung dan tidak melarikan diri. Liu Qinxin adalah murid dari wanita yang mengkhususkan diri dalam Dao kehidupan, dan dia memiliki kekuatan garis keturunan, membuatnya lebih sulit untuk dihadapi daripada Liu Yuan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menganalisis peluang menang dan hasilnya kurang dari 30%. Tentu saja, kamu bisa kembali bertaruh, aku tidak akan memaksamu. Liu Qinxin dengan tenang menghadap Zhao Feng. Jika yang terakhir menarik kembali kata-katanya dan melarikan diri, itu akan mengecewakannya. Tidak peduli betapa hebatnya orang seperti ini, mereka tidak berhak menjadi suaminya. Zhao Feng berdiri diam dan ekspresinya menjadi tenang sekali lagi. Saya tidak mengaku kalah. Zhao Feng berbalik dan menatap langsung ke Liu Qinxin. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan bisa mencium aroma Liu Qinxin. Keempat mata itu saling mengunci. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dibuka. Alasan mengapa dia memiliki peluang hampir 30% untuk menang adalah karena mata spiritual Dewa. Di kedalaman jurang di dalam kirinya yang biru, sesekali kilatan warna biru es akan muncul. Tingkat energi mental Zhao Feng sedikit lebih rendah dari kultivator real spirit true spirit normal. Tetapi ketika aura biru itu muncul, itu sebanding dengan kultivator true human rank normal. Liu Qinxin tidak membuat gerakan apapun dan dia menatap mata spiritual Dewa Zhao Feng. Meskipun mereka sangat dekat satu sama lain, kecepatan serangan energi mental masih lebih cepat daripada serangan fisik. Aura biru sedingin es muncul di mata spiritual Dewa Zhao Feng dan seketika, kekuatan matanya naik. Gumpalan kekuatan energi mental diperpanjang saat mata spiritual Dewa Zhao Feng menjadi memikat. Hati Liu Qinxin bergetar saat kesadarannya mencoba memblokirnya. Pada titik kritis, dia menguatkan keinginannya dan membuka kekuatan garis keturunannya. Cahaya perak muncul di sosoknya yang memikat. Dia tampak seperti dewi di bawah bulan. Budidaya alam roh sejati dan kekuatan garis keturunan misterius meningkatkan tekanan pada Zhao Feng. Hanya ketika keringat dingin muncul di dahinya, Zhao Feng menyerah. Tidak ada gunanya, celah dalam kultivasi tidak bisa dilanggar. Liu Qinxin menghela nafas. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan getir karena ekspresi dinginnya yang biasa tiba-tiba menjadi hangat. Qinxin, tahukah kamu bahwa pertama kali aku melihatmu, hatiku tergerak? Mata spiritual Dewa Zhao Feng menjadi penuh dengan kedalaman dan kehangatan yang tidak biasa. Dia penuh emosi saat dia melihat gadis di depannya. Lalu kenapa kamu? Liu Qinxin berhenti, dia tidak berpikir Zhao Feng tiba-tiba akan mengaku padanya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menggunakan cara aneh untuk melewati celah-celah gerakan. Liu Qinxin tidak menyadari bahwa matanya mulai memerah dan berair. Qinxin, aku tahu aku salah, aku telah memutuskan untuk menikah denganmu. Mata emosional Zhao Feng yang sepertinya bisa mencairkan es perlahan mengikis indranya. Sedikit demi sedikit, Zhao Feng perlahan mendekati Liu Qinxin dan dengan lembut menyentuh bahunya.
Feng, tahukah kamu, ketika saya mengetahui bahwa Anda telah melarikan diri, saya merasa sangat kedinginan. Saat itu aku hanya ingin mencarimu dan bertanya kenapa. Mata berair Liu Qinxin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah jatuh ke dalam keterampilan energi mental Zhao Feng dan jatuh ke dada Zhao Feng. Zhao Feng sedikit linglung, situasinya jauh lebih lancar dari yang dia bayangkan. Sebelumnya, dia telah menggunakan semua kekuatannya dan tidak bisa menarik kesadarannya. Tetapi saat ini, dia telah menggunakan ilusi energi mental sederhana untuk berhasil. Saat ini, Liu Qinxin telah jatuh ke tangan Zhao Feng dan emosinya dapat dikendalikan oleh yang terakhir. Jadi yang cacat di hatinya adalah aku. Itulah mengapa saya bisa mendapatkan kesuksesan yang tak terbayangkan. Petik 2. Emosi Zhao Feng sangat kompleks dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia sekali lagi memeluk kecantikan yang bau dan tubuh lembutnya hampir membuatnya terbang. Teknik energi mental Zhao Feng tiba-tiba berhenti dan salah satu tangannya diletakkan di leher Liu Qinxin. Liu Qinxin terbangun dari mimpi dan menemukan bahwa dia sedang memeluk pihak lawan dengan erat dan wajahnya menjadi merah panas. Meskipun tangan Zhao Feng diletakkan di lehernya, tidak ada tekanan, seolah-olah dia tahu bagaimana memperlakukannya. Liu Qinxin merasa terhina. Meskipun dia memiliki kartu tersembunyi, pemuda ini telah masuk ke dalam hatinya selangkah demi selangkah dan kemudian melarikan diri dari pernikahan, meninggalkan cacat di hatinya. Zhao Feng perlahan meletakkan tangannya saat kulit Liu Qinxin berubah menjadi merah cerah. Liu Qinxin menenangkan dirinya saat senyum pahit muncul di bibirnya. Dia menatap Zhao Feng dalam-dalam sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. Tidak peduli apa yang lawannya gunakan, dia telah kalah dan dia tidak akan menemukan alasan apapun. Melihatnya terbang menjauh, Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Meskipun ini bukan cara dia ingin menang, itu adalah satu-satunya cara yang mungkin. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, ketika tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan suatu hari nanti, aku akan kembali dan menikahimu. Liu Qinxin, yang berada di udara, membeku. Tapi dia tidak berbalik, aku tidak ingin kasihanmu. Itu atas dasar kamu belum menikah. Zhao Feng berkata sebelum pergi dengan burung layang-layang tajam biru. Taruhan ini telah kehilangan semua arti. Meskipun Zhao Feng telah melarikan diri, dia telah meninggalkan janji ini. Untuk seseorang yang terbelakang seperti dia dalam hal Eki, ini adalah keajaiban. Tuan, apakah dia benar-benar bintang dalam hidupku atau dia musuhku? Mata Liu Qinxin agak kesal. Setelah berinteraksi dengan Zhao Feng dalam waktu yang lama, dia juga tahu bahwa Zhao Feng sangat buruk dalam hal Eki. Oleh karena itu, janji ini menggerakkan Liu Qinxin. Dia bahkan telah memberikan janji ini dengan fakta bahwa dia telah menang. Jika Zhao Feng tidak memiliki emosi atau lebih tidak tahu malu, Liu Qinxin hanya bisa pergi, tetapi takdir berubah lagi. Orang yang dia temukan adalah Permaisuri Qin. Mudah-mudahan kita tidak akan menjadi musuh saat kita bertemu lagi. Petik 2. Mata Liu Qinxin menjadi tenang sekali lagi. Ketika Zhao Feng telah mengambil setengah dari sikat rambut giok, ikatan pertama Liu Qinxin yang memastikan dari cabang mana dari keluarga Liu itu. Duduk di Azure Sharp Swallow, kecepatan Zhao Feng menjadi semakin cepat saat dia melesat ke langit. Saya harus meninggalkan area danau banjir secepat mungkin. Zhao Feng merasa tertekan. Meskipun Liu Qinxin tidak akan mengejarnya, itu tidak berarti Tuan Kota tidak akan mengejarnya. Tindakan Zhao Feng menodai reputasi keluarga banjir Danau Liu dan mempermalukan Tuan Kota. Tetapi menggunakan kesempatan ini, Tuan Kota telah mencapai peringkat Lord sejati. Kucing kecil pencuri muncul di bahunya dan menepukkan kedua koin itu menjadi satu. Zhao Feng sedang memikirkan kisah Liu Qinxin. Pakar telah mengambil 3 murid perempuan. Murid pertama memilih Dao Kehidupan, yang kedua Dao Pesona dan Liu Qinxin adalah pewaris murid pertama. Kucing kecil pencuri itu melambai-lambaikan cakarnya seolah mencoba mengatakan sesuatu. Zhao Feng bisa mengerti apa artinya. Murid pertama Dao of Life telah mengubah takdir Liu Qinxin dan tampaknya sangat sukses. Penampilan Zhao Feng menyebabkan penguasa kota Danau Banjir menerobos ke peringkat penguasa sejati dan dia telah berjanji untuk mengambil Liu Qinxin sebagai istrinya jika yang terakhir bersedia. Kucing pencuri kecil itu melempar sekitar Coins of Destiny dan menganggukkan kepalanya dengan sedikit kekaguman. Jika aku tidak salah, orang yang memilih Dao of Charm adalah Permaisuri Qin. Kecurigaan di hati Zhao Feng terpecahkan dan sekarang satu-satunya teka-teki adalah hubungan antara Permaisuri Qin dan tetua pertama.
Beberapa hari kemudian, Zhao Feng membuka mata spiritual Lordnya dan memastikan rutenya untuk meninggalkan area danau banjir. Karena menggunakan mata spiritual dewa, mata kiri Zhao Feng menjadi lebih lelah dan rambut biru es yang lebih samar muncul. Tingkat aura biru es yang muncul di mata kirinya menjadi lebih tinggi dan semua ini membuat kelelahan Zhao Feng meningkat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Zhao Feng mengertakkan gigi. Setiap saat sekarang dia ingin tidur, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya jika dia masih di sekitar area danau banjir. Naluri memberitahunya bahwa waktunya tidak akan singkat. Setelah berhasil bertahan selama 2 hari lagi, sebuah sungai muncul di depannya dan pada saat ini Zhao Feng telah memasuki wilayah baru. Gelombang tidur menyelimuti kesadaran Zhao Feng. Dia tidak menyadari bahwa lebih dari setengah rambutnya telah berubah menjadi biru pucat. Bahkan matanya memiliki bintik-bintik biru kristal di dalamnya. Zhao Feng menutup matanya. Tubuhnya jatuh ke sungai dan segera ditutupi oleh ombak. Comments for chapter 279. Bab 280 Tidur, 2. Kesadaran Zhao Feng menjadi kabur saat dia tertidur lelap. Setelah jatuh ke sungai, otomatis tubuhnya berubah menjadi keadaan setengah mati. Zhao Feng seperti sepotong kayu yang mengikuti arus, tidak peduli bagaimana angin bertiup atau ombak berguncang. Kucing pencuri kecil itu melompat keluar dari tas hewan peliharaan spiritual, duduk di atas tubuh pemiliknya dan melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Kucing kecil pencuri itu menyangkal logika dengan bisa masuk dan keluar dari tas hewan peliharaan spiritual sesuka hati. Itu melihat ke bawah dan mengamati Zhao Feng sebelum menjangkau dan menepuk dahi pemiliknya. Zhao Feng tidak memiliki reaksi apapun, tetapi kekuatan sejati dan kekuatan garis keturunannya tampaknya melindungi dirinya sendiri berdasarkan naluri. Pada saat tertentu, seekor binatang Yao menatap Zhao Feng dan mencoba mendekatinya, tetapi desis petir dan aura biru es muncul dari garis keturunan Zhao Feng. Kekuatan garis darah membekukan binatang yang mendekat dan membuatnya gemetar. Kucing kecil pencuri itu sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan 2 koin takdir sebelum melemparkannya ke udara. Kucing pencuri kecil tampak agak tidak berdaya setelah mereka mendarat dan menguap sebelum menghilang kembali ke dalam tas hewan peliharaan spiritual. Hari-hari berlalu dan Zhao Feng memasuki keadaan koma, tetapi aura hidupnya masih tetap ada. Kucing pencuri kecil itu sesekali keluar dan memeriksa pemiliknya atau menangkap ikan dari sungai. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Tubuh Zhao Feng mengikuti arus dan bantuan kucing pencuri kecil itu, ia ditarik menjauh dari area danau banjir. Kucing kecil pencuri itu melihat ke arah Floating Lake City dan menganggukkan kepalanya. Hampir pasti Zhao Feng sekarang aman. Keluarga Floating Lake Liu sudah menjadi salah satu dari 3 kekuatan terkuat di sekitar area Floating Lake, dan dengan Floating Lake City Lord, Liu Jutian, mencapai True Lord Rank, itu jelas mendominasi. Setelah Zhao Feng melarikan diri dari tuan kota, Liu Jutian memerintahkan semua orang di sekitar area danau banjir untuk mencari Zhao Feng. Tapi ukuran kanopi Great Country terlalu besar dan bahkan City Lord hanya bisa mempengaruhi area di sekitar area danau banjir. Selain dari area danau banjir, ada juga kekuatan yang memiliki koneksi dengan kekaisaran, 3 sekte dan 4 keluarga. Bahkan keluarga Liu memiliki persaingan yang kuat dan pertarungan batin. Secara keseluruhan, tidak ada satu orang yang benar-benar bisa memerintah semua orang. Bahkan para imperial pun tidak. Inilah mengapa semakin jauh Zhao Feng pergi, semakin aman dia. Kucing kecil pencuri dan Zhao Feng memiliki fakta darah, dan meskipun kucing itu tampak malas hampir setiap hari, ia tidak akan berdiri di samping pada saat-saat kritis. Setelah 1 bulan tidur nyenyak, rambut Zhao Feng berubah menjadi biru samar dan mata kirinya berubah menjadi warna biru es seperti mimpi. Melihat dari jauh, Zhao Feng tampak seperti pangeran impian. Namun, pada saat Zhao Feng tertidur, dia sesekali akan menggumamkan sesuatu dan mata kirinya akan terbuka dalam waktu singkat. Mata kirinya seperti kristal air, penuh kesempurnaan. Yang kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Suara mendesah dingin terdengar gelap gulita. Seolah-olah suara ini telah berpindah dari dimensi lain dalam waktu. Di kedalaman mata kirinya, jurang biru telah berubah menjadi kolam biru kecil dan bagian tengah kolam itu membeku. Wajah Zhao Feng tampak lebih dingin dan ketika mata kirinya terbuka, rasa dingin yang tak terlihat akan menyebar ke radius 100 yard dan membuat hewan di dekatnya cegukan.
Dinginnya begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada di alam roh sejati akan tergerak. Mata kucing pencuri kecil itu penuh dengan harapan dan rasa hormat. Terkadang, itu hanya akan duduk di Zhao Feng dan berkultivasi. Itu benar, kucing pencuri kecil itu sedang membudidayakan dan jumlah batu kristal primal serta pil spiritual yang dikonsumsi bisa menciptakan gunung. Terlepas dari fakta bahwa Zhao Feng kadang-kadang membuka matanya, dia tetap tertidur lelap dan bukannya kultivasinya menurun, itu benar-benar meningkat dengan mantap ke depan. Pada hari ini, tubuh Zhao Feng akhirnya memasuki teluk. Teluk ini penuh dengan surga bumi Yuan Qi dan jalurnya rumit. Pada awalnya, sesekali ada sosok yang lewat dan secara bertahap, suara terbang muncul. Tubuh Zhao Feng mulai pulih saat wajah dan tingkat pernapasannya menjadi lebih jelas. Dalam pikirannya, Zhao Feng mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, dia menyaksikan medan perang yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dalam pemandangan tersebut, sosok raksasa menghancurkan bumi dan membuat matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Zhao Feng bahkan bisa merasakan bumi bergerak dan bentrokan mengguncang jiwanya. Dalam mimpi itu, langit tampak terkoyak dan seluruh benua berguncang. Sedikit saja pertempuran mendesis dapat meratakan kota danau banjir. Hati Zhao Feng bergetar. Meski gambarnya kabur, hanya satu gumpalan auranya yang membuat jiwanya bergetar dan membekukan pikirannya. Meskipun pemandangannya tidak jelas, Zhao Feng yakin ini adalah generasi zaman kuno. Ada detail jelas sesekali dalam mimpi itu. Misalnya, ketika salah satu dewa kuno menggunakan keterampilan mereka. Ini memungkinkan Zhao Feng untuk memahaminya, tetapi dia akan merasa sangat lelah dan kesadarannya menjadi kabur. Lihat, ada orang di dalam air. Sebuah perahu hijau berlayar dan di atas kapal itu ada seorang gadis berekor babi berusia sekitar 12 hingga 13 tahun yang menunjuk ke arah Zhao Feng. Sosok-sosok di atas kapal saling memandang. Orang yang mengambang sepertinya tidak mati. Ada juga seekor kucing. Petik 2. Orang-orang di kapal menganggap ini aneh. Gadis berkuncir itu memerintahkan, tarik dia, kucing itu terlihat sangat imut. Nona Qiaoyu, identitas orang ini tidak diketahui. Dia bisa jadi bajak laut. Petik 2. Orang-orang di kapal itu agak ragu-ragu. Kucing pencuri kecil itu berdiri di atas Zhao Feng dan melambaikan tangannya dengan jijik. Semua orang berhenti dan tahu bahwa itu memperdebatkan pemiliknya. Kucing yang pintar, pemiliknya pasti orang yang baik. Gadis berkuncir itu berkata dengan gembira saat dia menyuruh beberapa pelaut untuk menarik Zhao Feng. Rambut Zhao Feng berwarna biru samar dan ini membuat gadis itu berseru, rambut yang cantik. Orang-orang penasaran dan beberapa gadis yang tertarik dengan lembut menyentuh rambutnya untuk memastikan bahwa rambutnya alami dan tidak diwarnai. Setelah dipindahkan ke perahu, pemuda itu masih tertidur lelap. Kucing kecil pencuri itu melompat-lompat di atas perahu, menyebabkan gadis berekor babi itu sangat gembira. Kucing kecil, halo, nama saya Bi Qiaoyu dari keluarga Bi Transverse Water Bay. Gadis berekor babi itu memperkenalkan dirinya. Kucing kecil pencuri itu menepuk dadanya seolah memperkenalkan dirinya juga dan itu menyebabkan orang-orang tertawa. Saat ini, seluruh perahu menjadi hidup karena kucing kecil pencuri. Qiaoyu, bagaimana situasi kucing dan pemuda ini? Sebuah suara tua terdengar dari sebuah ruangan di dalam kapal. Orang-orang di kapal itu membungkuk dengan hormat. Di Transverse Water Bay, keluarga Bi adalah salah satu kekuatan tertinggi. Rupanya, keluarga Bi Transverse Water Bay memiliki hubungan dengan salah satu dari 4 keluarga Bi utama dan dapat dianggap sebagai keluarga sampingan. Namun, karena kompleksnya bentang alam Transverse Water Bay dan letaknya yang jauh, hubungan antara keluarga Bi ini dan keluarga utama Bi sudah lama hilang. Tidak peduli apa yang dikatakan, itu masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di area ini. Rambut guru Bi semuanya putih dan dia memegang tongkat jalan yang diukir dengan kepala naga. Matanya berbinar saat dia memeriksa kucing kecil pencuri itu dan kemudian berbalik ke arah pemuda yang tertidur lelap. Setelah memahami situasinya, guru Bi memerintahkan, katakan pada petugas medis untuk membangunkan pemuda ini dan tanyakan dari mana asalnya. Ada petugas medis di kapal yang menahan denyut nadi Zhao Feng dengan alis berkerut. Petugas medis menggunakan beberapa metode, tetapi Zhao Feng tetap seperti kayu tanpa reaksi. Setelah itu, guru Bi secara pribadi memeriksa denyut nadi Zhao Feng tetapi tidak peduli apa yang terjadi, pemuda berambut biru itu masih tertidur lelap dan tidak merasakan apapun dari dunia luar. Orang-orang di perahu bahkan curiga bahwa pemuda itu cacat.
Kita akan mundur dulu. Kudengar bajak laut Bloodwater telah membuat gerakan mencurigakan di sekitar Transverse Water Bay, jadi kita perlu mengawasinya dengan jelas. Kata Guru B, dengan pengetahuan dan pengalamannya, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Zhao Feng memiliki garis keturunan dan telah mencapai langit ketujuh di usia yang begitu muda. The 7th Sky of the Ascended Realm sudah bisa diklasifikasikan sebagai ahli di Transverse Water Bay. Segera, perahu itu memasuki benteng yang ramai yang ukurannya jauh lebih besar dari Sun Feather City. Ini adalah pusat dari Transverse Water Bay, benteng Transverse Bay. Para nelayan, pengusaha dan keluarga kecil semuanya menggunakan benteng ini sebagai pusat dan sejumlah besar orang akan diperiksa karena bajak laut air darah Cripple yang terkenal sedang berkeliling di sini, menyebabkan banyak orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka. Di benteng air melintang, keluarga B adalah yang terkuat dan mereka memegang otoritas absolut. Karena Zhao Feng sedang tidur nyenyak, dia dibawa oleh keluarga B dan tidak diperiksa. Setelah memasuki keluarga B, Zhao Feng ditempatkan di ruang pemotongan kayu di mana 8 penjaga langit ke-6 dan ke-7 mengawasinya. Selama 2 hari berikutnya, keluarga B menemukan 2 petugas medis untuk memeriksa Zhao Feng tetapi tidak berhasil. Namun tingkat pernapasan, detak jantung, dan warna Zhao Feng hampir normal. Kucing kecil pencuri itu selalu berada di sisinya dan sesekali menguap. Kucing pencuri kecil, berapa lama aku tidur? Suara lemah terdengar. Kucing pencuri kecil itu ketakutan dan segera cegukan. Pemuda dengan rambut biru es membuka mata kirinya. Mata kirinya seperti permata dingin yang begitu kuat hingga bisa membekukan hati seseorang. Bab 281 Perbendaharaan Bulan Air. Ketika Zhao Feng membuka matanya, 8 ahli yang mengawasinya merasakan rasa dingin yang langsung masuk ke jiwa mereka. Pada saat itu, bahkan pikiran mereka sepertinya membeku dan mereka semua cegukan pada saat bersamaan. Zhao Feng ingin bangun tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sangat lemah. Bagaimanapun, Zhao Feng belum makan selama lebih dari sebulan dan dia telah memasuki kondisi kebiasaan. Tingkat energi mental saya telah melampaui tingkat kultivasi saya sejauh ini, itu sebanding dengan alam roh sejati. Ketika Zhao Feng menyentuh sumber energi mentalnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di dalam dimensi mata kirinya, ada kolam beku kecil yang memancarkan cahaya biru dingin. Saat ini, sumber energi mental Zhao Feng sangat kuat dan mengandung rasa dingin yang menakutkan. Rasa dingin ini bahkan bisa menyentuh jiwa seseorang. Sekarang, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah mengalami perubahan kedua dan berhasil. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan Zhao Feng segera mengerti bahwa dia telah tidur selama sebulan dan 12 hari. Orang itu sudah bangun. Para ahli di luar mengepung ruangan seolah menghadapi musuh yang menakutkan. Zhao Feng berbaring diam dan menyembunyikan aura mata spiritual Tuhannya sebelum memakai penutup mata yang diberikan Guru Tiegan kepadanya. Penutup mata perak samar itu setipis pisau tajam dan anggun. Saat penutup mata dipasang, kekuatan garis keturunan Zhao Feng sangat disembunyikan. Saat ini, pintu kamar dibuka. 2 ahli langit ke-7 dari keluarga B, yang memiliki mata tajam masuk. Pada saat ini, Zhao Feng baru saja memakai penutup mata dan penampilannya membuat ekspresi mereka berubah. Bocah ini adalah bajak laut? Di Transverse Water Bay, ada lusinan bajak laut dengan penutup mata dan tidak satupun dari mereka adalah orang baik, kebanyakan dari mereka adalah para pemimpin. Para ahli dari keluarga B sangat waspada karena mereka bertindak seperti sedang menghadapi ancaman besar. Adegan ini membingungkan Zhao Feng. Kapan dia menjadi bajak laut? Dia baru saja bangun dan tidak tahu di mana dia berada. Di Transverse Water Bay, jumlah bajak laut yang memakai penutup mata tidak sedikit. Selain itu, beberapa perompak akan memakai penutup mata bahkan jika mata mereka tidak buta untuk meningkatkan keganasan mereka. Zhao Feng berbaring di tanah tanpa daya. Selama sebulan terakhir, budidayanya memang meningkat dengan mantap. Tapi karena tubuhnya sudah lama tidak makan, jadi dia merasa lemas. Jika orang-orang ini melawan dia sekarang, itu tidak akan bagus. Ayo kita makan, aku lapar. Zhao Feng menarik dirinya dari tanah, mengabaikan para ahli dari keluarga B dan berjalan keluar. Yang aneh adalah, 7 hingga 8 ahli dari keluarga B terus mengitari ruangan seolah-olah mereka tidak melihat Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu. Setelah mata spiritual dewa berevolusi, teknik energi mental Zhao Feng dapat digunakan tanpa persiapan apapun. 7 hingga 8 ahli dari keluarga B telah jatuh ke dalam labirin dan bergerak di tempat yang sama.
Beberapa saat kemudian di kantin keluarga Bi, kucing pencuri kecil itu mengambil beberapa ikan goreng yang tampak indah dan mulai menelannya, sedangkan Zhao Feng duduk dan memakan makanannya sambil memeriksa sekelilingnya. Pada awalnya, dia menggunakan keterampilan energi mental untuk menutupi sedikit. Tapi kemudian, semakin banyak orang datang jadi dia mulai makan tanpa mempedulikan. Bajak laut masuk ke kantin kita. Kantin keluarga Bi berantakan saat manusia dan kucing makan. Kucing kecil pencuri itu bahkan mulai minum alkohol dan matanya mulai kabur. Semakin banyak orang mulai berkerumun. Segera, 7 hingga 8 ahli dari keluarga Bi mendengar tentang ini dan bergegas. Tetapi ketika mereka mencoba mendekati Zhao Feng, mereka akan berjalan-jalan dan kehilangan koneksi dengan dunia luar. Siapapun yang memiliki permusuhan yang mendekat akan jatuh ke dalam ilusi yang dibuat oleh Zhao Feng. Karena semakin banyak orang mulai berdatangan, kepala keluarga Bi segera diberitahu. Bajak laut mana yang berani membuat keributan di keluarga Bi saya? Aura tak terlihat turun seperti nyala api yang mengamuk, membuat orang-orang di dekat kantin tidak bisa bernapas. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya berkemeja ungu yang setengah langkahnya roh sejati membuat seluruh kantin jatuh ke dalam keheningan. Zhao Feng melirik ke atas, sepertinya ini adalah keluarga kecil seukuran keluarga Liu di Provinsi Kabut. Sekarang mata spiritual Tuhannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, dia tidak akan takut bahkan jika pembudidaya alam roh sejati normal tiba. Semuanya harap tenang, yang ini berterima kasih atas keramahan, makanan, dan bantuan Anda. Petik 2. Zhao Feng telah menyelesaikan makanannya dan berterima kasih kepada mereka. Tidak peduli apa yang dikatakan, keluarga Bi telah menariknya dari air dan dia makan di sini. Jika dia pergi begitu saja tanpa melakukan apapun, itu tidak akan terasa benar. Kamu akhirnya bangun. Gadis berekor babi itu keluar dari kerumunan dan mulai bermain dengan kucing kecil pencuri. Kepala keluarga Bi masih waspada dan curiga. Pemuda itu sangat aneh. Para ahli dari keluarga Bi yang mencoba menyerangnya semuanya berjalan berputar-putar. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui masa muda ini. Tanyakan pada guru Bi. Kepala keluarga memerintahkan. Hal terpenting saat ini baginya adalah menstabilkan pemuda di depannya. Saat ini, bajak laut air darah putus telah mengaduk-aduk benteng dan melukai banyak orang tak berdosa. Para idiot ini mengira adik kecil di sini adalah seorang bajak laut. Saya harap Anda bisa memaafkan mereka. Pria parubaya kemeja ungu berkata sambil tersenyum saat dia menyapa Zhao Feng. Melalui diskusi ini, Zhao Feng memahami situasinya di sini. Ada dua kekuatan utama di Transverse Water Bay. Satu sisi adalah para perompak dan yang lainnya terdiri dari keluarga, pengusaha dan nelayan, benteng air transversal. Sederhananya, mereka hanya hitam dan putih. The Transverse Water Stronghold adalah pusat dari teluk ini dan biasanya para perompak tidak akan mendekat dan hanya akan menyerang beberapa pengusaha. Namun, selama beberapa hari terakhir, bajak laut air darah putus yang terkenal semakin dekat dengan motif yang tidak diketahui. Kepala keluarga berkata sambil melihat reaksi Zhao Feng dengan cermat. Ekspresi Zhao Feng dingin dan tidak ada tanda-tanda emosi. Setelah mata spiritual dewa berevolusi, Zhao Feng menjadi lebih dingin tetapi ini tidak berarti dia tidak bisa berpikir. The Transverse Water Stronghold adalah pusat dari teluk dan memiliki kumpulan banyak kekuatan, mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang.